I'm a baddie, 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 pretty little risky baddie. 모든 죄대로 되라지, catch me if you can. Baddie, 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 나는 없어 거기 이미 어차피 못하지 테니, catch me if you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara seminar bisnis, manajemen produksi dan operasi dari dapur ke meja, rahasia, efisiensi produksi dan operasi bisnis yang rit. Boleh bertepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Putri Octavia Siregar selaku Master of Ceremony pada malam hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada pemaparan materi, yang ketiga itu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu ada penutup. Oke, sebelum memasuki acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian selaku mentor di bisnis yang Rit. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung nih oleh tim eksekutif bisnis yang Rit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan jajaran-jajaran tim eksekutif di bisnis yang Rit. Oke, langsung saja kita panggilkan. Siapa? Ada Kak Sid, ada Kak Anissa Nurbaiti selaku CEO di bisnis yang Rit. Ada Kak Siti Tarisa selaku CFO di bisnis yang Rit. Ini sering banget. Ada Kak Rizky Nasabila selaku COO di bisnis yang Rit. Dan saya sendiri selaku CMO di bisnis yang Rit. Oke, langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai manajemen produksi dan operasi yang akan disampaikan langsung nih oleh Kak Siti Tarisa selaku CFO di bisnis yang Rit. Kepada Kak Siti Tarisa, saya persilakan. Sebelah sini, Tarisa. Ya. Saya akan menjelaskan apa itu MPO. Contoh, MPO adalah sebagai suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Secara sederhana, MPO adalah suatu proses yang mengatur bagaimana sumber daya diolah menjadi produk barang atau jasa. Manajemen operasi
distribusi, produksi, dan operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah teman-teman, jadi selanjutnya yaitu tentang Yamtrit. Yamtrit ini bergerak di bidang kuliner makanan ringan yang dimana produk utamanya yaitu adalah basreng dan cimol kering dengan berbagai varian rasa. Yamtrit ini berdiri pada tahun 2023 dalam proyek LSD 2023 di kampus SHA BG Business School. Selanjutnya, nah ini adalah legalitas milik Yamtrit. Legalitas ini sangat penting ya teman-teman untuk UMKM seperti kita karena mendapatkan legalitas usaha dan meningkatkan kredibilitas usaha di mata para konsumen maupun di mata mitra bisnis. Dengan NIB ini kita dapat bersaing lebih baik lagi di pasaran. Selanjutnya, nah ini adalah bisnis proses kerja milik Yamtrit yang dimana proses produksinya yang berkaitan langsung dengan supplier sampai dengan tahapan proses penjualan yang berkaitan langsung dengan konsumen. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui dalam berjalannya sebuah bisnis diperlukannya SDM yang mampu bekerja sama dan bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas individu maupun tugas-tugas secara keseluruhan. Berikut ini adalah jajaran eksekutif milik Yamtrit dengan job desk-nya masing-masing. Yang pertama itu ada CEO yang bertanggung jawab secara penuh tentang kinerja direksi-direksinya. Yang kedua itu ada CMO yang bertanggung jawab secara penuh mengenai strategi pemasaran, penjualan maupun dengan menjaga brand image di mata para konsumen. Yang ketiga itu ada COO yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional perusahaan. Yang keempat itu ada CFO yang bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai keuangan. Dengan begitu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah teman-teman semua, tadi kan kita udah bahas nih dari awal yang namanya apa itu MPO, efisiensi, dan juga job desk dari jajaran Yamtrit. Nah teman-teman semuanya, di slide ini saya menampilkan SOP dari produksi Yamtrit dan juga SOP manajemen Yamtrit. Pasti kita udah gak asing banget gak sih sama yang namanya SOP? SOP itu atau Standard Operational Procedure. Nah teman-teman, Standard Operational Procedure ini apa sih? SOP ini itu adalah dokumen tertulis yang isinya mengenai langkah-langkah dan bagaimana jalannya kerja suatu kegiatan. Di sini ada SOP produksi dari Yamtrit. Tujuannya itu menjamin mutu produk, cakupannya yaitu pembelian barang, pengecekan barang, dan juga pengawasan serta penyimpanan. Dokumen yang diperlukan itu yang pertama ada faktur pembelian dari supplier, from stock dan produk, from QC, from reka produksi dan harian. Nah selanjutnya ada SOP manajemen Yamtrit yang bertujuan untuk menjamin kegiatan bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Cakupannya ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dokumen yang diperlukan ada laporan keuangan, laporan hasil produksi, form rapat, dan juga evaluasi kerja. Next. Nah, di sini kita masuk ke dalam pada inti pembahasan dari seminar kita, yaitu rahasia efisiensi di dapur, proses produksi yang rapi. Nah, teman-teman semua, dalam kegiatan MPO ini, Yamtrit menerapkan sistem yang namanya eliminasi pemborosan atau elimination of waste. Jadi, hal yang pertama kita lakukan yaitu menerapkan overproduksi, di mana kita hanya memproduksi apa yang kita perlukan, berapa yang kita perlukan, dan kapan diperlukan. Jadi, kita hanya memproduksi sesuai dengan permintaan dari konsumen. Nah, selanjutnya inventory berlebihan. Kita mengurangi stok barang setengah jadi, di mana barang-barang yang setengah jadi dari supplier ini kita kurangi dan kita fokuskan pada keperluan untuk permintaan produksi. Nah, selanjutnya proses berlebihan. Kita ini mengurangi atau mensimplifikasi langkah-langkah yang tidak ada nilainya bagi perusahaan dan juga bagi konsumen. Yang terakhir ada sistem kontrol proses. Sistem kontrol proses ini kita melakukan quality control terhadap produk kita. Nah,
sistem kontrol proses di Young Trade ini kita udah ada ahlinya nih. Ada Kakina yang bertanggung jawab khusus terhadap kualitas kontrol produk dari produk Young Trade. Karena ini tuh berkesinambungan sama kerjaannya. Jadi Kakina ini bekerja di bagian quality control. Jadi Kakina itu lebih paham mana produk yang bisa lolos dan bisa dijual ke customer dan mana produk yang nggak boleh sampai ke customer. Manfaat dari eliminasi pemborosan ini yaitu kita bisa meningkatkan kecepatan, konsistensi kualitas, pengurangan biaya tenaga kerja, dan peningkatan keamanan pangan. Next. Nah, teman-teman, kita kan udah yang namanya melakukan kegiatan MPO dari awal sampai akhir. Apa sih tantangan yang Trade hadapi ini nanti di masa depannya? Tantangannya itu kita harus siap dengan yang namanya perubahan tren pasar. Kita juga harus memastikan kualitas terjaga di tengah banyaknya persaingan. Nah, pelajaran yang dipetik dari hasil kegiatan MPO ini, yang pertama itu pentingnya leadership buy-in. Leadership buy-in itu apa sih teman-teman? Jadi leadership buy-in itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh suatu tim terhadap pemimpinnya. Kebetulan saya sebagai CEO merasa bahwa leadership buy-in ini penting banget loh teman-teman bagi suatu organisasi atau bisnis. Kenapa penting? Karena saya rasa dengan adanya leadership buy-in dalam suatu kelompok itu membuat saya itu merasa dipercaya. Apalagi saya kan membuat yang namanya strategi, perencanaan, dan juga saya membagi job desk kepada teman-teman saya dan kepada rekan kerja saya. Kayak kalau misalnya kita dipercaya dan teman-teman percaya terhadap apa yang telah saya rencanakan, di situ ada bonding dan ada kita tuh kayak ada ikatan kayak kita saling percaya nih untuk menjalankan suatu strategi. Nah, kebetulan saya juga bukan cuma mengharapkan namanya kepercayaan dari teman-teman, tapi saya juga butuh kepercayaan terhadap teman-teman rekan-rekan saya sendiri. Kayak mereka juga percaya bahwa mereka mampu menjalankan strategi yang udah saya buat dan job desk yang sudah saya bagi. Nah, teman-teman, selanjutnya itu pentingnya inovasi dan standarisasi. Inovasi dan standarisasi ini merupakan hal yang berkesinambungan, di mana inovasi itu perlu dan standarisasi juga perlu, karena kita perlu adanya patokan dalam standar dari produk kita sendiri. Dan inovasi pastinya harus dong, karena kita bisa agar bisa bersaing di pasar yang kedepannya itu bakalan berubah-berubah. Nah, selanjutnya ada pendekatan continuous improvement. Ini penting banget bagi sebuah organisasi dan sebuah bisnis, karena continuous improvement atau pendekatan secara langsung ini sangat penting untuk bagi konsumen dan juga bagi bisnis kita. Nah, teman-teman semua, di masa depan kita itu yang Trade itu bakalan berfokus pada apa sih? Yang pertama, kita fokus pada berkelanjutan, di mana kita akan mengimplementasikan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada personalized production. Nah, teman-teman semuanya, kita menyesuaikan produksi dengan preferensi pelanggan yang semakin spesifik di masa depan. Yang ketiga, kita memanfaatkan big data dan AI, terutama untuk analisis prediktif, optimisasi lebih lanjut, dan pengembangan strategi baru. Dan yang terakhir, membangun budaya perbaikan berkesinambungan. Nah, teman-teman semua, menurut saya dan menurut teman-teman dari Young Trade, bagi kita itu efisiensi itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan akhir. Next. Nah, teman-teman semua, di sini saya menampilkan galeri Young Trade, di mana for your information, kita itu pernah mendatangi dan hadir langsung pada kegiatan amal yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah Warung Cahaya, di mana Rumah Singgah Warung Cahaya ini memfasilitasi anak-anak untuk kegiatan belajar, bermain, bahkan juga untuk bimbingan konseling, bimbingan mental gitu teman-teman. Nah, di sini itu kita berkesempatan untuk memperkenalkan produk Young Trade langsung kepada anak-anaknya dan juga kepada masyarakat sekitar yang ada di Rumah Singgah Warung Cahaya ini. Nah, selanjutnya juga ini ada beberapa foto saat kita sidang keuangan, sidang riset R&D, dan juga ada dari sidang marketing pas pertama. Oke, next. Nah, teman-teman, tadi kita udah jelasin sama yang namanya
kesimpulan bahwa efisiensi adalah tulang punggung operasional yang trik. Dengan MPO yang baik, memungkinkan kami meningkatkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan bisa saling berbagi mengenai perkembangan bisnis teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materinya. Oke, gimana nih pemaparan materinya? Menarik gak? Menarik ya. Paham gak apa yang disampaikan? Paham, oke. Atau jangan-jangan pada diem nih, gak paham? Ayo. Atau jangan-jangan diam-diam jatuh cinta sama aku nih. Awas nanti jatuh cinta. Oke, daripada jatuh cinta sama aku, lebih baik kita buka sesi tanya jawab. Gimana? Setuju gak? Mau gak sesi tanya jawab? Mau dong. Oke. Kalau saya kasih instruksi Hana Dulset, kalian angkat tangannya. Bentar Pak, sebentar. Angkat tangannya lalu perkenalkan diri dan dari kelompok apa. Oke? Hana Dulset. Siapa? Belakang. Siapa nih? Siapa teman-teman? Arya. Oh, Mas Arya. Apa? Oh my. Cosplay aja misalnya ya. Oh iya. Ya, kepada Mas Arya saya persilakan. Annyeonghaseyo, Yorobun. Annyeonghaseyo. Nanen. Annyeonghaseyo. Hai. Oke, perkenalkan saya Muhammad Arya dari kelompok Kentang Mustafa. Di sini saya ingin bertanya seputar, mungkin bukan lebih ke materi ya. Saya ingin bertanya tentang apa sih motivasi kakak-kakak ini yang berhasil menjalani bisnisnya sampai ke tahap ini gitu. Karena kan di tahap sebelumnya itu banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi gitu. Nah, apa sih motivasinya dan bagaimana sih cara menghadapi tantangan itu? Terima kasih, Kang Samira. Kumawo. Ya, terima kasih kepada Mas Arya. Teman-teman, berikan jawabannya yang terbaik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Arya yang udah ngasih pertanyaan yang bagus banget. Sumpah kayak wow, keren banget gitu pertanyaannya. Jadi apa sih motivasinya? Sebenarnya awalnya itu motivasi kita tuh nol teman-teman, karena kita nggak ada untuk niat kepikiran bisnis gitu. Ternyata alhamdulillahnya banget kita ditemukan di kampus Bici dan kerennya lagi ternyata di Bici itu ada program LST. LST itu apa teman-teman? Life Skill Training. Nah, kita itu ada life skill training di mana kita tuh disatuin untuk bangun bisnis dari yang nol, bahkan yang gak ada motivasi, sampai bisnis ini ke tahap udah di penelitian manajemen operasi dan produksi. Keren banget kan teman-teman? Nah, itu sih sebenarnya kenapa kita ada motivasinya itu, karena kita dipertemukan di kampus Bici dan juga kita masuk kepada program LST ini. Nah, terus apa tadi ya Kak Arya selain motivasi? Tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara menyikapinya. Tantangannya yang kita hadapi sebenarnya nggak ada tantangan yang benar-benar curang banget sih dalam bisnis ini. Cuma kita tuh nyempetin waktunya aja. Kita nyempetin waktunya aja susah karena kan teman-teman semuanya ini selain kuliah juga kerja kan ya Kak Arya. Jadi untuk benar-benar ngorbanin waktu di bisnis ini tuh agak kurang. Jadi kurangnya tuh sebenarnya di kenapa kita bisnis ini tuh kurang mantap, karena ya itu kita kurang banget nyesuaiin waktu untuk ketemunya buat jalanin bisnis. Tapi alhamdulillahnya ada jalan keluar. Nah, jadi kita kalau misalnya ada salah-salah waktu libur langsung terjun dah untuk main bisnis ini gitu.
Ngantuk ya, pasti udah malam. Nyanyi bentar ya, cuma penutupan. Oke, kita di sini ada game loh teman-teman. Mau ikut nggak? Mau ikutan nggak? Mau dong. Kak Anissa minta bantuannya dong. Oke, di sini ada game. Teman-teman semuanya pasti pada bosan banget dari seminar kita ngedengerin yang namanya materi. Bahkan pertanyaan ini juga tadi seputar materi dari Yantri. Nah, jangan risau dan jangan bosan teman-teman. Di kesempatan kali ini kita adain game loh teman-teman. Teman-teman siap untuk ikutan game? Are you ready? Aduh, kurang kedengeran, kurang semangatnya. Are you ready? Oke, kita langsung mulai aja ya Kak Amel. Yang pertama itu ada varian rasa terbaru dari produk Cimol Nyapri. A. Bubblegum. B. Fuzzy cheese. C. Cherry boom. Bentar, sabar. Jangan ini apa buru-buru. Oke, instruksinya apa tadi? Hana, dosen. Kok gitu sih? Balik lagi. Oke, Hana, dosen. Banyakan banget. Siapa nih? Kira-kira Siapa? Zahira. Balik lagi. Oke, Hana, dosen. Wah, siapa ya? Musik. Kelihatan. Gimana ya? Itu Agung Opa. Boleh Agung Opa berdiri. Kenalkan dirinya dari kelompok apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah ditunjuk oleh siapa tadi yang tunjuk saya? Ini langsung jawab nih. Ya, langsung jawab. Apa nih Pak? Ada bubble. Kira-kira Apa ya? apa? Ayo. Jawabannya B yang cheese apa ini? Spicy. Spicy cheese. Wah. Itu. Kita tanya dulu. Benar kan tim? Betul. Wah. Oke. Bapak Agung. Benar jawabannya Kak Anissa. Ini mau nanya jawab lagi. Spicy cheese ya, betul Pak Agung. Wah, keren banget. Pasti ini Pak Agung udah ngepoin Instagram kita gak sih? Karena kan, by the way kita tuh baru pertama kali ngerilis yang namanya rasa spicy cheese dan cuma ada cluenya dari di Instagram kita aja teman-teman. Kayaknya beneran Pak Agung tuh ngepoin kita sih ya. Makasih ya. Makasih. Oke, next. Teman-teman, kita ada game tebak gambar. Nah, di sini tuh ada gambar orang lagi kepedesan, ditambah ada bendera, ditambah ada apa itu ya? Nah, kira-kira udah ada kepikiran belum? Kira-kira ini tuh rasa apa? Rasa terbaru apa dari Yantri? Instruksinya Instruksinya seperti biasa. tadi apa? Hana, dosen. Nanti angkat-angkat ya. Hana, dosen. Wah, ada tunjukan ternyata yang bingung ya. Bingung ya. Pasti teman-teman kaget ya, bingung ya. Jadi kayak tunjuk tangan semua. Oke, kakaknya. Kira-kira apa nih ya jawabannya? Nggak Oke, apa tebak aja kan kita tebak-tebakan. Kayaknya spicy antara spicy nori sama spicy apa sih? Apa namanya ini? Apa hayo? Ini deh. Salah satu. Bendera apa nih? Bendera apa itu?
Seru banget ya, pada ngantuk nih. Buat tadi yang bertanya dan mengikuti game, kita punya hadiah nih buat kalian. Yang mestinya itu isinya produk kita. Terus sama ada kenang-kenangan nih dari kita. Apa itu kenang-kenangannya? Yang mestinya bukan kenangan dari mantan ya teman-teman. Oke, di sini kita kasih yang namanya itu shawl. Shawl ini berguna untuk aksesoris di rambut gitu, terus sama aksesoris di tas. Oke, kepada yang tadi bertanya dan mengikuti game, boleh maju ke depan. Oh iya, yang cowok buat istrinya, buat pacarnya boleh shawlnya. Terima kasih. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke. Oke. Di foto? Iya. Oke. Sini. Ini rundownnya udah jelas nih. Iya, betul sekali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, video. Terima kasih Antri. 1, 2, 3. Terima kasih Antri. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti sesi foto. Oke. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir acara. Buat teman-teman yang tadi yang gak sempat bertanya atau masih greget nih tentang mengenai produk yang trik gitu, boleh di WA aja nih lewat WhatsApp-nya Yantri. Terus ada juga media sosialnya Yantri nih, dibantu follow dong teman-teman, nanti kita follow back deh. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya Amelia Putri selaku Master of Ceremony pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.